Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Kamarusdiana MH, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang terhormat Dr. Fitriani MH, ini lengkapnya Dr. Fitriani Zen MH, dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Sekaligus beliau juga mediator di Pengadilan Agama. Seluruh audiens yang menyaksikan acara ini, baik melalui platform Zoom ataupun di channel YouTube FM Jakarta. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di siang hari ini kita melangsungkan acara perdana dari Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu Bincang Santai Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen. Kali ini kita mengambil tema peran penting mediator di masyarakat. Nanti kita akan berbincang santai dengan narasumber kita terkait apa itu mediator, bagaimana itu proses mediasi berlangsung, dan apa saja sih perkara-perkara yang bisa dimediasikan. Itu mungkin lebih jelasnya nanti kita akan menyaksikan bersama-sama. Sebelum itu kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala PPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus membuka acara perdana kita siang hari ini. Pada Bapak Dr. Kamarusdiana, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Fitriani Zen MH yang sama-sama kami hormati dan Pak Yudi selaku moderator, saya ucapkan selamat atas peluncuran program Bincang Seputar Pengabdian Masyarakat oleh Dosen. Dan ini adalah edisi perdana kita tanggal 1 Desember 2021. Dan hari ini alhamdulillah ya, dosen Fakultas Syariah dan Hukum Ibu Dr. Fitriani Zen berkenan untuk mengisi perdana program PPM ini karena beliau adalah selain dosen juga sebagai mediator. Saya sebagai Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat UIN Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bu Fitriani Zen, Pak Yudi yang bisa memimpin nanti program ini. Bisa jadi ini nanti akan berimbas terus kepada pengabdian masyarakat oleh mahasiswa begitu ya, oleh dosen, bahkan oleh Sivitas Akademika UIN Jakarta. Yang penting yang sifatnya pengabdian itu bisa masuk dalam channel YouTube dosen mengabdi, ataupun mahasiswa mengabdi, ataupun Sivitas Akademika UIN Jakarta mengabdi di masyarakat. Selamat mengikuti kepada para pemirsa semuanya, mudah-mudahan dapat mendapatkan nilai kemanfaatan buat kita semuanya, sehingga dialog ini nanti menjadi sebuah referensi tentang bagaimana seorang manusia itu juga bermanfaat bukan hanya di kampus tapi juga di masyarakat. Makasih Pak Yudi yang sudah bisa memimpin acara ini. Makasih Bu Fitriani Zen, ada Bu Diana Efrina sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama yang sudah berkenan bergabung. Dan akhirnya semoga sukses selalu untuk kita semuanya, sehat selalu, dan tentu saja kita berharap kampus kita cinta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kita lahir dari sini, rahim kita di sini semakin bermanfaat, semakin membawa kesuksesan buat nusa, bangsa, dan agama kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengikuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Kamarusdiana MH telah memberikan prakata dan juga membuka acara perdana kita pada siang hari. Langsung saja, tanpa memperpanjang kalam, kita akan menghadirkan narasumber kita, yaitu Dr. Fitriani Zen MH. Ingin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bu Dr. Fitriani. Selamat siang. Aduh, Ibu. Ini saya manggilnya Ibu atau Kakak nih? Kakak boleh.
Kayaknya masih cocok kalau saya panggil kakak ya Bu ya. Jadi biar audiens yang menonton ini adik-adik mahasiswa juga lebih dekat nantinya ke Ibu ya. Dan dalam acara ini acara bincang santai, nanti boleh para audiens, para pendengar semuanya untuk memberikan pertanyaan, baik secara online saat ini ataupun nanti di YouTube boleh silakan memberikan pertanyaan yang nantinya juga akan dijawab ya. Kita akan share link YouTube-nya, nanti akan dijawab setelah YouTube-nya tayang. Baik, saya akan memulai acara ini dengan membaca satu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Kiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Al-Imran ayat 159. Nah, ini dalam ayat ini ada satu poin ya yang sangat penting bagi kita umat Islam ketika menghadapi permasalahan, kita berperkara dengan sesama manusia, maka Allah memerintahkan kita untuk wasyawirhum. Nah, ini saya kira wasyawirhum ini bagian daripada proses mediasi. Karena ini sudah hadir di tengah kita Bu Dr. Fitriani MH, beliau dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Jakarta dan juga mediator di Pengadilan Agama. Ya, mungkin kita awali dulu dengan perkenalan. Ibu Dr. Fitriani bisa memperkenalkan secara langsung dirinya, ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang. Semoga sehat walafiat kita semua. Amin. Perkenalkan, nama saya Fitriani Zain. Saya bertugas sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya juga mengajar di Fakultas Hukum di UPN Jakarta juga sebagai universitas negeri. Dan kebetulan saya juga menjadi mediator dan trainer mediator kalau untuk mediatornya di Pengadilan Agama di wilayah Jakarta. Ya seperti itulah kegiatan saya sehari-hari di daerah ini. Seperti itu Pak Yudi. Baik Ibu. Nah Bu, pertama kali menjadi mediator itu menggeluti dunia mediasi itu sejak kapan, Bu? Saya itu sebetulnya secara tidak sengaja itu, alhamdulillah sudah secara tidak sengaja, alhamdulillah itu di tahun 2016 Pak Yudi. Jadi ketika itu ada kami kebetulan saya di pusat pelayanan hukum di Win Syarif Hidayatullah, kami mengadakan pengenalan gitu ya, mediasi itu seperti apa. Lalu kami saat itu ada program juga pelatihan mediator. Nah itu bersinambungan sebetulnya. Akhirnya menjadi trainer juga kebetulan yang mengadakan TOT trainer mediator itu dari Mahkamah Agung ketika itu. Nah saya direkomendasikan untuk dipesertakan dalam kegiatan TOT tersebut. Dan alhamdulillah memang kita itu gitu kan, dan kita harus wajib salah satu syarat itu harus sudah mengikuti pelatihan mediator sebelumnya.
Ya, ya sudah itu jadi trainer dan saat ini jadi trainer. Nah, di kafe itu ya maaf ya, seperti karya. Halo Pak Yudi. Halo Ibu, kayaknya suaranya agak ini apa namanya ada gangguan. Bisa lebih mendekat ke ya. Halo. Ada kampanye ya? Ada kampanye. Kampanye. Jadi bersih. Saya ada lagi di kafe. Ya, lalu alhamdulillah waktu itu di tahun 2016 lalu di tahun 2016 saya ikut TOT pelatihan ya alhamdulillah itu dan ya sudah menjadi mediator juga di pengadilan ya sudah alhamdulillah terjerumus tadi saya sudah cerita dengan Bu Diana terjerumus di jalan yang benar jadi mediator tanpa disangka-sangka alhamdulillah sampai saat ini. Oke. Ini sangat penting sekali Bu ya buat adik-adik mahasiswa khususnya di Fakultas Hukum Universitas Jakarta mengenal, mengerti serta memahami apa itu mediasi, apa itu mediator serta seluk-beluknya gitu. Nah, pertanyaan pertama saya, apa sih Bu yang dimaksud dengan mediator itu? Mediasi ya. Ya, kalau mediator itu adalah pelakunya ya, orangnya. Oh ya, oke, mediasi. Orangnya itu disebut dengan mediator. Kalau mediasi itu berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016, definisi mediasi itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan ya untuk memperoleh suatu kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Itu definisi mediasi dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Itu definisi mediasi, Pak Yudi. Nah, ini pelakunya itu kan disebut mediator ya, Bu ya? Mediator. Mediator. Nah, kalau di Indonesia itu kan ada profesi dokter maksud saya, ya dokter, terus kemudian profesi lainnya mungkin pekerja sosial yang saat ini sudah menjadi profesi. Ini apakah mediator juga sudah menjadi profesi di Indonesia, Bu? Menjadi profesi. Oh, berarti sudah ada payung ininya ya, Bu ya, payung lembaga profesinya ya? Iya, jadi mediator itu sebetulnya profesinya ini dalam penyelesaian sengketa, ya, karena sekarang itu memang berdasarkan permanya dan aturan itu memang setiap sengketa itu harus diselesaikan melalui mediasi ya sebelum masuk persidangan ya sebelum sebelum disidangkan itu memang hakim harus mengarahkan perkara itu melalui mediasi dulu diselesaikan karena memang untuk meminimalisir perkara ya Pak ya jadi lebih baik kalau bisa dimediasi dinegosiasi gitu kan apa salahnya gitu kan sehingga tidak perlu dilanjutkan di ruang pengadilan seperti itu. Jadi sesuai itu ya Bu ya sebetulnya, dengan ini Bu sesuai dengan ayat surat Al Imran tadi ya dimusyawarahkan terlebih dahulu ya. Iya, absolu itu kan itu kan juga menjadi bagian dari terminologi dalam ini kita kan juga seperti itu ya Pak ya. Keislaman juga seperti itu lebih baik mencari jalan damai dulu, jalan islah dulu gitu. Kenapa tidak? Gitu. Nah, selanjutnya Ibu. Yang berhak untuk menjadi mediator ini siapa sih Bu? Apakah harus ada tingkatan akademisnya? Apakah dia harus sarjana hukum? Apakah ada proses untuk pendidikan khusus untuk menjadi mediator? Syarat untuk menjadi mediator itu minimal sarjana S1, Pak Yudi. Ya. Fakultas hukum ya Bu ya? Enggak mesti. Jadi tidak mesti. Dengan latar belakang sarjana apa saja sebetulnya bisa gitu loh. Dan ya boleh dari sektor mana saja itu boleh. Itu sebetulnya
mediasi itu kan untuk mendapatkan keabsahan dari profesi ini, yaitu memang harus bersertifikat, Pak Yudi, gitu loh. Artinya ilmu dasar yang sudah dia tempuh, misalkan dia menjadi sarjana, itu adalah ilmu S1-nya dia, sehingga kalau untuk dia mau menjadi mediator, dia harus ikut sertakan dalam kegiatan pelatihan terlebih dahulu yang dilakukan, yang diikuti di kelembagaan mediasi yang disahkan atau yang terdaftar berlisensi Mahkamah Agung. Ya, ini berdasarkan ini ada aturannya dalam Perma nomor 2 tahun 2003. Seperti itu. Jadi harus mengikuti pelatihan. Syaratnya harus mengikuti pelatihan, Bu ya. Jadi nggak ada masalah, siapa saja boleh, Pak. Masalah S1 ya, sarjana. Nanti kesarjanaannya itulah nanti menjadi latar belakang dia dalam menyelesaikan perkara, misalkan kalau syariat, misalkan dalam hukum keluarga, maka dia bisa menjadi mediator dalam hukum keluarga. Terkait warisan gitu, Bu ya? Iya, seperti itu. Dia berlatar belakang keilmuan itu, sehingga dikuatkan lagi ilmu mediasinya sebagai ilmu untuk menyelesaikan sengketa perkara yang dihadapi berdasarkan masalah yang dihadapi, dan itu ada connect dengan keilmuan yang dia miliki di S1 itu, Pak. Nah, teman-teman, buat seluruh teman-teman mahasiswa ini yang sedang menjalani program S1, jangan berkecil hati. Ternyata semua jurusan bisa untuk menjadi mediator. Ya, seperti yang disampaikan Bu Fitriani tadi, psikologika ya, atau kesehatan, yang jurusan fakultas dakwah juga bisa. Jadi mau mediator itu bisa tidak mesti dari hakim ya, Bu. Tidak mesti. Ya. Kalau hakim itu kan untuk di pengadilan ya, Pak ya. Nah, kalau saya berlatar belakang bukan hakim, jadi non hakim. Nah, itu memang terdaftar. Saya terdaftar sebagai mediator non hakim, seperti Pak Dr. Kama. Pak Kama berlatar belakang non hakim, namun beliau terdaftar sebagai mediator di pengadilan. Jadi terdaftar. Nah, Ibu, pendaftarannya juga harus harus memiliki sertifikat yang bermediasi Mahkamah Agung. Mediasi pelatihan, betul, itu minimal 40 jam. Tapi kalau hakim itu 90 jam ya, Bu Diana ya, 90 jam sampai 100 jam itu untuk kalau pelatihan. Untuk menjadi hakim itu, Bu ya? Kalau mediator hakim. Mediator hakim. Itu ada pelatihan mediasinya itu, mereka juga sekitar 2 mingguan itu. Berarti orang hakim itu kalau mau menjadi mediator harus ikut pelatihan 90 jam. Iya, karena ilmu lebih lama ya, mediator. Iya, karena mereka hakim itu. Namun tidak semua ya, jadi ada pengadilan-pengadilan itu yang tergantung pengadilan ya, tingkat pengadilannya tergantung tingkat perkaranya, Pak. Jadi ada, kalau misalkan tingkat perkaranya itu tidak terlalu banyak, maka mediator itu adalah hakim itu sendiri ya, merangkap sebagai mediator. Tapi kepada peradilan yang tingkat perkaranya tinggi banyak, maka di situ hakim tidak diwajibkan menjadi mediator. Hakim hanya fokus pada masalah. Sementara mediator non hakim itulah yang membantu hakim dalam penyelesaian sengketa. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ini, Bu. Apakah proses mediasi itu menjadi wajib dalam menyelesaikan perkara? Kalau misalkan antara dua orang atau dua organisasi yang berperkara, dua kelompok yang berperkara tidak mau mediasi, itu boleh tidak? Harus, wajib mediasi. Gitu. Mediasi itu wajib, harus wajib. Harus dimediasi dulu. Jadi biar hakim harus mengarahkan itu, harus.
Hakim Jadi mengarahkan yang untuk mediasi. pertama, ya sebelum terjadinya sidang lanjutan itu, ya hakim harus mengarahkan penyelesaian sengketa melalui mediasi, ya, karena tidak melulu pengadilan itu memutuskan perkara itu melalui di ruang sidang, ya bisa jadi perkara itu selesai secara damai, ya, sepakat melalui mediasi seperti itu yang diharapkan agar perselisihan itu bisa ditekan seperti itu, karena mediasi itu lebih mudah, bukan lebih mudah dalam artian ini yang dibanding bersengketa di pengadilan gitu kan, lebih baik prosesnya akan lebih mencari lama ya Bu ya, lama ya, dan menguras makan tenaga. waktu. Iya, belum konfliknya, ya akibat dari konflik itu banyak. Dari konflik. Nah, ya maka kalau bermediasi itu kan menjadi istilah lainnya itu mencari perdamaian lah di situ ya. Karena tujuan mediasi itu yang paling utama itu kan, yang paling mulia itu adalah damai ya Pak Yudi ya. Win-win solution ya Bu ya. Damai awalnya, tingkat awalnya itu adalah damai. Damai dulu. Jika tujuan utamanya ini tidak tercapai, maka tujuan selanjutnya yaitu kesepakatan. Oke. Kesepakatan. Nah, nanti kalau sudah sepakat para pihak gitu kan, dicarikan masing-masing mencari solusi, dan itu ditengahi oleh mediasi, maka itu tercapai kesepakatan. Ya sudah, nanti kalau sudah ada kesepakatan itu kan tentu kan tidak perlu lagi dilakukan sidang-sidang ya. Nah, kalau sudah ada sidang kan ada yang kalah, ada yang menang. Kalau di mediasi kan tidak seperti itu. Terjadi kesepakatan dan atau perdamaian, gitu Pak. Ya. Berarti saya menangkap jika proses mediasi ini gagal ya Bu ya, baru nanti lanjut ke sidangan ya Bu ya. Ya, diupayakan memang oleh mediator itu supaya ada kesepakatan, meskipun nanti kesepakatan itu ya sebagian gitu. Jadi kan yang namanya masalah itu, yang namanya sengketa itu kan Pak, kadang kayak yang masuk ke pengadilan itu kan kadang udah kayak benang kusut ya. Yeah. Itu banyak pemicu ini, jadi benangnya udah semrawut gitu. Nah itulah semrawut kusut gitu. Nah artinya itu semrawut kusut itu kan berarti kan masalah itu kan banyak gitu kan. Nah, kalau sudah banyak beginilah ketika masuk perkara itu di ruang mediasi, maka tugas mediator itu mampu mengidentifikasi masalah satu persatu. Iya. Nah, itulah tantangan yang memang. Wah, dahsyat. Itu ada tahap-tahapannya gitu. Tahap-tahapannya untuk mengurai masalah ini dari yang semrawut gitu kan. Nah, itulah nanti diurai satu-satu. Dari 10 misalkan permasalahan itu, minimal sekali 5 lah yang mendapatkan kesepakatan. Yang terus misalkan ada 5 lagi yang tidak mencapai kesepakatan, itulah nanti yang lanjutkan ke persidangan. Seperti itu. Jadi terbantu sebetulnya tugas-tugas para hakim. Iya, artinya seorang mediator ini ternyata harus jeli ya Bu ya. Harus jeli, melihat permasalahannya, ya. Harus mampu mengidentifikasi, harus mampu menganalisis, harus mampu, ya semua itu dia harus mampu mendengarkan dengan baik, menangkap pesan-pesan. Itu memang butuh teknik khusus. Iya. Maka diharuskan setiap orang mengikuti pelatihan mediasi. Dan pastinya harus netral ya Bu ya. Wajib. Tidak boleh, karena mediator itu harus netral di kedua pihak. Kalau seandainya, jadi begini Pak Yudi, jadi para pihak itu memang harus kedua-duanya harus menghadap ke mediator, karena kalau hanya satu pihak itu bukan mediasi namanya. Oh iya. Tapi curhat namanya. Curcol ya Bu. Curcol gitu. Dan mediator tidak boleh berpihak dari salah satu. Kalau misalkan berpihak itu bukan mediator, tapi kuasa hukum. Sebagai mediator harus memposisikan diri bahwa kita adalah mencari solusi bersama-sama, gitu kan, win-win solution untuk kedua belah pihak. Gitu. Mediasi bersikap netral, wajib. Nah, lanjutnya nih Bu, ini mungkin yang paling mendasar. Ada nggak sih dasar hukum dilakukannya proses mediasi itu? Dasar hukumnya apa? Kalau boleh. Iya, dasar hukumnya itu di Perma nomor 1 itu yang terbaru ya.
Perma nomor 1 tahun 2016 itu tahapan mediasi, prosedur mediasi ada di situ, Pak Yudi. Oh gitu. Jadi sudah ada dasar hukumnya ya Bu ya. Ya, dan dilakukan itu selama 30 hari. 30 hari media di ini ya waktu kerja ya 30 hari mediasi. Proses mediasi itu 30 hari ya Bu ya. Betul. Memang ini tantangan. 30 hari itu maksudnya bisa 30 kali pertemuan atau ada batasan pertemuan berapa kali? Iya, jadi begini Pak Yudi. Mediasi itu memang berdasarkan permanya itu kan 30 hari ya. Kalau dulu sih 40 hari Pak Yudi. Sekarang dipres lagi menjadi 30 hari. Nah, disinilah tugas mediasi harus mampu mengagendakan waktu-waktunya. Karena sebetulnya di sini bukti dari pengabdian sebetulnya kepada masyarakat. Ini kaitannya dengan pengabdian pada masyarakat. Ketika seseorang sudah memilih profesi ini, ya memilih profesi ini ya jangan setengah-setengah gitu ya. Kami di sini di dalam pelatihan kami selalu menekankan kepada para peserta itu bahwa profesi ini kalau betul-betul ingin terjun, ya harus terjun sepenuhnya, tidak bisa separuh-separuh. Karena kita harus tunduk pada peraturan, ya. Peraturannya misalkan 30 hari tadi Pak, gitu. Nah 30 hari ini tinggal dibagikan saja. Kalau saya, pengalaman saya pribadi itu ya masing-masing mediator punya tips dan cara tersendiri ya dalam perkara. Kalau dari saya 30 hari itu ya tergantung sengketanya, tergantung masalahnya. Kalau misalkan dalam sengketa rumah tangga biasanya itu bisa 4 sampai 5 kali ya. Dan itu tergantung waktu yang diberikan oleh hakim. Hakim kan kadang memberikan waktu mediasi 1 sampai 2 minggu. Nah, waktu 1-2 minggu ini biasanya saya itu memberikan peluang bagi mereka untuk lewat lewat WhatsApp atau ketemu. Nah, inilah yang nilai plus dari mediator non hakim. Kalau hakim itu, mediator hakim itu tidak boleh melakukan mediasi di luar peradilan. Harus di dalam peradilan. Karena beliau kan sebagai hakim, ya itu. Nah, kalau mediator non hakim itu boleh. Jadi kalau saya menyelesaikan itu karena memang waktu mediasi di pengadilan itu terbatas, ya karena banyak ya, kalau di Jakarta kan sengketanya itu kan antri banyak. Ya Bu ya, karena banyak masalah ya. Iya, banyak sekali biasanya gitu. Nah, itu biasanya ya kalau di pengadilan itu paling 30 menit ya tapi gitu. Nah, biasanya saya meminta mereka untuk saya membuka diri kepada mereka, ya mereka konsultasi ke saya melakukan tahapan-tahapan mediasi itu. Ya di luar peradilan gitu. Nah itulah ya itu efektivitas dan cara yang saya lakukan selama ini seperti itu. Itu melalui ketemu langsung atau gimana Bu? Ini kaitannya dengan kondisi saat ini ya sedang COVID. Iya. Itu proses mediasinya. Tetap prokesnya tetap dilakukan ya Pak Yudi ya. Karena mediasi itu kalau menurut ilmu mediasi dalam materi komunikasi interpersonal ya, mediasi itu memang lebih efektif dilakukan secara tatap muka ya, karena kita harus melihat offline ya, melihat gestur tubuhnya, semuanya ya secara langsung itu lebih baik sebetulnya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena sekarang ini kondisinya seperti ini, seperti yang lalu-lalu ya kita ya melalui WhatsApp saja. Kadang bisa lewat Zoom, tapi kalau saya pribadi lebih efektif, lebih senang sebetulnya kalau misalkan kesempatan itu ada untuk offline ya kenapa tidak. Gitu. Dan itu biasanya saya lakukan di hampir bisa lumayan hasilnya bisa damai. Kalau betul-betul bisa dilakukan itu maksimal gitu ya, maksimal dengan waktu yang sudah ditentukan oleh aturan ya, undang-undangnya seperti itu, insya Allah bisa kok, bisa damai. Oke, Bu. Nah, sungguh-sungguh. Ya, ini Bu, pertanyaan menurut saya sangat penting ini. Hal-hal apa Bu yang harus dihindari oleh seorang mediator? Hal-hal yang harus dihindari orang mediator itu ya sifatnya umum ya udah jelas kan, mediator itu tidak boleh berpihak ya. Mediator itu harus mampu menjadi sosok yang
yang dapat dipercaya. Hmm. Ya, gimana kalau mediator tidak dipercaya? Nanti kan para pihaknya nggak mau cerita dong. Kan gitu. Oke. Iya, iya, Ya iya. Jadi harus harus mampu. menjaga Iya. kerahasiaan ya, Bu ya. Iya, harus kredibilitas. Kalau tidak punya kemampuan, ya gimana, ya kan? Oke. Harus, ya trustnya tadi kepercayaan. Ya, mediator itu ya harus juga memiliki jiwa, apa ya, jiwa inilah, eh, punya jiwa tantangan untuk menyelesaikan perkara ini sebetulnya bukan sesuatu yang diraih untung duniawi sebetulnya, hanya itu Ya. saja, tapi lebih kepada kepentingan ukhrawinya itu sebetulnya itu untuk menjadi mediator yang handal kayak gitu. Nah, Ibu, eh, untuk proses mediasi ini, mediatornya itu yang memilih apakah orang yang berperkara atau pengadilan yang memilih orangnya? Pengadilan sudah menunjuk ya, pengadilan Hmm, menunjuk dengan ya kita sudah terdaftar tentunya, kita sudah terdaftar, nanti pengadilan menunjuk, lalu nanti di Pampang, Mas Yudi, biasanya oke. ada pintu masuk sebelum masuk ke ruang mediasi itu, Mhm, mhm. biasanya ada foto-foto mediatornya. Dan Oke, itu sudah ditentukan oleh pengadilan untuk hari oke. ini, Mhm. sebulan gitu. Nah, Oke. nanti ya sudah para pihak lah tuh nanti yang menentukan, dan biasanya tidak menentukan ya, karena mereka biasanya dengan sendirinya Hmm. sebetulnya, dengan misalkan para pihak sengketanya di hari apa namanya, sidangnya di hari Rabu misalkan atau hari Hmm. Kamis. Nah, maka jadwal mediatornya adalah bulan itu sudah terdaftar. Terdaftar ya. Oke. Nah, ini kan yang ditakutkan dalam proses mediasi adalah keberpihakan mediator, Bu ya. Ya, Ya. mungkin pernah nggak sih ada kasus yang eh, ketika diberikan seorang mediator, ternyata mediator ini punya kedekatan dengan salah satu pihak yang berperkara, Ya, entah itu saudaranya atau manusiawi. temannya. Ya. Nah, oke. Kalau untuk saudara atau teman, memang sebaiknya mediator itu menghindari konflik of interest ya, Mas Nah, Yudi. itu dia Bu, konflik of interest. Konflik of interest itu harus dihindari ya. Ya, kita harus sadar diri lah kalau memang ini misalkan teman atau saudara kerabat ya, kita harus menghindari itu supaya lebih jernih cara berpikirnya, Hmm, kita bisa memposisikan mediator itu hmm, dengan para prinsipalnya seperti itu. hmm. Nah, kalau untuk apa tadi Mas Yudi pertanyakan tadi, gimana dengan posisi, gimana tadi Pak Mas, pertanyaan yang pertama tadi? Yang ini Bu, apa namanya, ketika dipilihkan seorang mediator itu kan, ternyata Oh mediatornya itu, ya, begini caranya, hmm, begini ya tadi. Oh ya, konflik of interest itu tidak boleh ya, oke, itu harus dihindari, harus punya dihindari. kesadaran itu, Hmm, harus hmm, punya kesadaran. Nah, jika misalkan mediator ini menemukan satu perkara, hmm, contohnya saya ada satu perkara yang betulnya mengganggu hmm, mengganggu spiritual saya ya sebagai seorang muslim gitu ya, oke, mengganggu sebagai saya seorang manusia gitu kan. Kita berpikir kadang kan manusia ini kan kita punya nilai-nilai ruh ya, yang apa ya, yang lebih ke spiritual ya Mas Yudi ya. Jika ada perkara contoh seperti ini, masuk perkara sengketa waris hmm, misalkan ya, oke, ini ada sengketa waris yang itu gugatnya itu adalah hmm, anak, oke, sementara tergugat itu adalah ibu. ibu, oke, iya Nah, sering-sering banget itu Bu, ini, di medsos tuh nah, sering banget, iya, iya, nah, yang hal seperti inilah kita memang harus bersikap sebagai mediator. Meskipun oke, perkara itu menurut batin kita adalah perkara yang tabu, hmm, yang tidak biasa dilakukan ya, orang, ya hmm, kan? Seorang anak loh oh iya, menggugat ibunya, menggugat ibu kandung gitu kan. Ya bukan orang lain tapi ibu hmm, kandungnya sendiri dia gugat, bahkan dia tidak hanya menggugat secara perdata, tapi hmm, ini pun dia juga ada niat untuk menggugat secara pidana. oh, Nah, yang seperti itu sebetulnya mengganggu kita ya, secara betul, betul, emosional gitu ya. Kita menjadi
Nah, dengan sendirinya kan itu kan seperti ada keterpihakan sebetulnya. Ya kan? Nah, disitulah kita berjuang untuk bagaimana caranya untuk kita menjadi orang yang walaupun itu mengganggu secara fisik, secara hati itu ya, kita harus mampu, harus keluar dari zona yang seperti itu kita taruh dulu. Kita bagaimana mencermati masalah ini, kita analisis apa solusinya, bagaimana caranya untuk mengkat ini semua gitu agar apa minimal si anak minta maaf ke ibu gitu loh. Ya seperti itu. Jadi ya memang harus keluar mas dari zona-zona yang seperti itu gitu. Meskipun itu sebetulnya bertentangan karena ini masalah tabu buat kita. Gitu. Seperti itu mas. Nah, yang saya mungkin sering saya lihat ya, ini kan yang paling sering berperkara yang di mediasi itu adalah proses-proses perceraian ya Bu ya. Proses perceraian. Nah, kalau untuk kasus perceraian sendiri Bu, ini butuh berapa kali sih mediasinya? Tergantung mas. Biasanya itu saya rata-rata sampai ya karena saya tadi 30 hari saya lakukan secara efektif ya. Yeah. Jadi ya jangan heran kalau lihat WA saya itu pesan-pesan dari para sedang berselisih gitu ya, rumah tangga itu banyak sekali mas gitu kan. Jadi memang saya tidak membatasi mereka berapa kali ya. Intinya 30 hari itu saya manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, gitu. Misalkan Ibu baru sekali proses mediasi nih, terus kemudian kedua belah pihak ada yang damai, baru sekali lalu damai. Ada? Gitu, ada. Oh, wah keren berarti itu. Nah, seandainya sebaliknya, Bu. Baru pertama kali sudah, enggak, pokoknya kita harus langsung ke pengadilan. Ada mediasi. Banyak juga. Nah, itulah nanti orang-orang yang seperti ini, yang kekeh banget ya. Gitu. Nah, minimal kita tahu. Karena kita harus memilah ya, Mas, ya, perkara yang kita hadapi, ya. Ada perkara-perkara yang bisa kita toleransi, artinya oh ini ternyata perkara ini memang harus melalui pengadilan ya diselesaikan oleh hakim gitu. Ada perkara yang kita ini tidak bisa gitu kan, dalam perkara yang kita harus hati-hati itu tadi dalam perkara rumah tangga ya, kita meyakini di dalam hukum ini kita dalam hukum syariatnya juga kan yang namanya perkawinan itu kan adalah misalkan golizon ya, artinya hubungan yang erat gitu kan. Seperti inilah contohnya, kita tangan kita kepit gitu kan, belum tentu bisa dilepas gitu kan. Nah, maka kita harus memilah persoalan. Jika di dalam urusan hukum keluarga yang perselisihan antara suami istri, kita lebih hati-hati. Karena ini adalah kita sedang memutuskan perkawinan orang gitu kan. Jadi minimal sekali kita harus tahu dia punya alasan syar'i tidak sih dalam hal dia menggugat cerai pasangannya seperti itu. Nah, itulah yang harus kita kaji, kita teliti, kita analisis kira-kira pas tidak, bisa tidak kita memberikan rekomendasi mereka kepada hakim untuk mereka sudah bercerai atau tidak gitu. Jadi kita harus gali informasi, tidak bisa langsung ya sudah ya Anda mau cerai gitu kan, sudah ya oke, cerai kasih gitu kan, nggak bisa begitu Mas. Jadi pengadilan itu nggak serta-merta menceraikan orang gitu, nggak mudah menceraikan orang di pengadilan, tentu ada proses yang panjang gitu kan, gitu. Karena itu tadi, karena ada harus punya ruhnya lah gitu, tidak sembarangan memberikan rekomendasi cerai gitu. Iya, oke Bu. Nah, ini kan saya menangkap bahwasanya kasus data atau pidana kedua-duanya ini bisa harus atau wajib melalui proses mediasi ya Bu ya? Iya, betul. Baik pidana ataupun perdata ya. Ya, nah, pidana itu tidak semuanya ya. Yang tidak bisa apa, yang tidak ada proses mediasinya, pidana itu apa aja? Kalau untuk pidana itu pidana yang ya tindak pidana ringan Mas, ya contoh delik aduan, terus pencemaran nama baik, ya lalu
tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur, nah itu Itu bisa lah dimediasi. bisa dimediasi ya, kalau itu ya. Oke, yang Misalkan berarti, tindak pidana pencurian orang tua gitu, oh nenek-nenek gitu ya, ya, kayak yang dia ngambil kayu di apa ya, kasus banyak kan itu ya, perusahaan. kasus ya kayu, atau misalkan ngecas handphone di salah satu gedung gitu yang dia tidak izin, dianggap mencuri gitu Mencuri, kan, oke. ya ya seperti itu, tindak pidana ringan lah ya, itu bisa dimediasikan. Oke. Nah, Ibu ini kan sudah kurang lebih 5 tahun ya mendalami mediasi ini sebagai mediator. Ada nggak pengalaman menarik Bu, yang Ibu alami? Kasusnya apa gitu, yang menurut Ya, Ibu, wah ini paling monumental ini. Saya ya pernah menyelesaikan itu. kasus ini. Kalau Yes, kasus ini. mediator itu harus punya jiwa empati ya Mas ya, Oke. jiwa empati, jiwa wise-nya kepada orang lain ya, artinya masalah orang itu penting gitu Ya. kan, jadi tidak bisa disepelekan. Dan kasus-kasus yang pernah saya alami itu hampir semuanya unik ya, karena masing-masing masalah itu berbeda ya. Menghadapi orang, karakteristik orang itu bermacam-macam, masalah-masalah yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya ada, ternyata ada gitu. Jadi itu hampir semua itu punya keunikan yang 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 berbeda ya Mas ya, ada unikan dan pembelajaran juga gitu. Tapi yang paling fenomenal saat ini yang saya hadapi, yang paling fenomenal ya itu tadi masalah anak menggugat ibu. Itu buat saya itu paling fenomenal. Meskipun sebelumnya saya juga pernah menghadapi perkara yang para salah satu pihak itu apa namanya, ini masalah ini ya, masalah keluarga ya, masalah sengketa rumah tangga ya, gugatan istri terhadap suami yang menderita AIDS gitu. Itu juga itu luar biasa, saya menghadapi itu juga. Itu artinya ada nilai-nilai hal yang lain yang memang, makanya tadi saya bilang tidak semua masalah itu punya keunikan dan cara teknik penyelesaian tersendiri seperti itu Mas. Jadi nggak bisa ini yang lebih tidak, masing-masing spesial. Ya. Iya. Nah ini Bu, yang penting nih mungkin untuk masyarakat umum atau mungkin adik-adik mahasiswa yang menyaksikan acara ini, untuk proses mediasi itu apakah ada biayanya Bu? Kalau ada biayanya itu berapa, dan apakah itu nanti dibayarkan kepada mediator atau kepada pengadilan? Wah, Iya. pertanyaan tidak ada kaitannya dengan pengadilan Mas, karena mediasi itu dia otonom sendiri. Jadi kalau mediasi non hakim itu dia sendiri. Jadi tidak masuk di dalam anggaran biaya rumah tangga dari pengadilan, itu tidak. Jadi mengelola sendiri. Ya itu tentu ada biaya. Hanya saja ya ini kan pekerjaan sebetulnya pengabdian ya Mas ya. Pengabdian itu memang urusannya tidak hanya kepada masyarakat tapi lebih banyak ke atas. Iya, secara vertikal ya Bu. Kalaupun itu ada, ya ada, tapi tidak tidak ada patokan. Tidak ada patokan. Masing-masing pengelolaan di pengadilan ya, bukan pengadilan ya maksudnya ya, di struktur organisasi mediator di pengadilan itu masing-masing punya kebijakan tersendiri. Tujuannya adalah agar tidak ada apa istilahnya tuh, tidak ada beban kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa. Jadi kita ya sudah gitu saja gitu, nggak pernah mematokkan harga, meskipun itu ada tapi tidak membuat para sengketa itu, para pihak itu terbebani. Nah, satu pertanyaan Ibu yang kaitannya dengan pengabdian masyarakat. Pernah nggak Ibu melakukan proses mediasi sengketa perkara antara suku atau masyarakat, suku adat ataupun kelompok masyarakat dengan perusahaan atau apa gitu yang dengan pemerintah,
ataupun perusahaan? Pernah nggak Bu gitu? Selama ini saya memang menyelesaikan perkara itu di pengadilan agama, memang seputar hukum keluarga Oh, ya Mas keluarga ya, ya. hukum keluarga. Tapi insya Allah dan juga saya melakukan mediasi juga di luar pengadilan ya, Oke. juga ada dan dalam waktu dekat juga saya alhamdulillah juga ini nggak tahu ya apa ini ya kita harus mensyukuri apa yang kita dapati dan hadapi ya. Untuk ke depan itu saya diberikan kepercayaan juga untuk menyelesaikan bisnis syariah juga ya sampai tanggal 13 nanti untuk menyelesaikan perkara itu. Jadi ya kita harus menerima lah ya bismillah aja. Semoga bermanfaat, minimal ada kesepakatan lah. Ada insya Allah Mas. Baik Ibu. Ini banyak sekali siang ini kita banyak mendapatkan ilmu-ilmu ya dari Bu Dr. Fitriani. Nah, mungkin pertanyaan pamungkas saya nih Bu. Ya. Tolong berikan pesan-pesan untuk para calon mediator ini. Mungkin ada para audiens ya, netizen, adik-adik mahasiswa Universitas Akademika UIN Jakarta yang nanti ingin menjadi mediator, itu pesan-pesan pentingnya apa saja yang ingin diberikan? Iya, pesan saya hanya bahwa di dalam kehidupan ini, dalam bermasyarakat ini, yang namanya konflik itu selalu terjadi di mana saja, ya. Gesekan-gesekan itu di mana saja bisa terjadi. Nah, konflik-konflik itu ya sebaiknya itu diselesaikan dulu secara mufakat, musyawarah, ya. Harus memang ditengahi oleh orang-orang yang punya kompetensi di bidang ini. Nah, jika adik-adik mahasiswa saat ini banyak ya mahasiswa saya juga ada yang memang tertarik dan rajin sekali datang ke pengadilan untuk mengikuti tahapan mediasi itu seperti apa. Belajar secara langsung ya Bu ya? Iya, mengikuti pelatihan ya, itu menjadi kewajiban ya, artinya harus punya sertifikat ya menjadi mediasi. Oh iya, ini menyelesaikan konflik di masyarakat boleh, tapi memang harus mempunyai sertifikat tadi gitu, harus memiliki sertifikat yang diakui oleh Mahkamah Agung seperti itu. Dan satu yang paling penting harus digarisbawahi, menjadi mediator itu adalah tugas yang paling mulia sebetulnya. Juru damai kata orang-orang. Juru damai, betul. Juru damai ya. Jadi jangan pernah berharap oh ya saya bisa kaya, karena insya Allah bisa kaya dari hal yang lain gitu. Insya Allah. Semoga ya dari doa-doa orang banyak ya itu gitu. Jadi ya nanti tulus aja lah kalau memang ingin punya bakat dari sekarang, punya bakat menjadi orang yang selalu mendengarkan curhat orang ya. Bakat itu sebetulnya. Latihan mendengar curhat orang ini. Iya, karena menjadi mediator itu memang harus mau mendengarkan orang gitu loh. Ya bisa kita beradu argumen, harus mampu menjadi pendengar yang baik, itu modal awal. Gitu ya, selain tadi sertifikat itu menjadi kewajiban. Oke, nah untuk bisa menjadi mediator artinya Pusat Bantuan Hukum UIN Jakarta PLHBH ini kan bisa menyelenggarakan pelatihan mediator ya Bu ya? Ya, jadi bukan di Puskomnya Pak. Jadi Puskop itu sudah melahirkan, sebetulnya sudah punya anak. Nah, ini penting nih. Sebetulnya punya anak, ya. Sebetulnya punya anaknya yang baru lahir. Iya. Nah, itu namanya Fathahillah Mediation Center. Fathahillah Mediation Center. FMC namanya. Nah, itu kita sebagai lembaga mediasi yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung, ya, kita sudah terakreditasi dan diakui. Nah, lembaga ini itu selain menjadi lembaga mediasi, ya, jadi boleh orang-orang luar, ya, alhamdulillah di FMC sudah selalu menengahi perkara dan selalu juga damai ya Pak Yudi, alhamdulillah ya. Dan selain itu juga itu memang sudah menjadi tugas utama juga, dan selain tugas itu juga kita sebagai lembaga itu
bisa mengadakan pelatihan. Oke. Nah, ya alhamdulillah kami sudah banyak melahirkan mediator-mediator. Wow, mantap. Iya, iya, iya. Ya, Sudah sudah berapa kali, banyak. Bu? Sudah berapa batch? Kami sudah mengadakan pelatihan itu satu, dua, tiga, udah lebih dari 5 kali ya. Rekornya Wow. udah lumayan ya. Satu kali pelatihan melahirkan berapa mediator, Bu? Batas maksimal itu 20 orang. Oke, oke. Yang jelas kalau untuk di Fakultas Syariah itu dosen-dosen syariah itu sudah kami sertifikasi gitu mediatornya. Jadi kita di UIN itu insya Allah dengan latar belakang keilmuan itu kita punya mediator gitu. Nah itu belum lagi di luar Pak. Alhamdulillah kayak dari peserta yang sudah ya dari Makassar, dari Palopo, dari Padang, dari Wow. Papua, ya, Sudah dari menyentuh Papua. keluar Pulau Jawa ya, Bu? Ya, sudah, alhamdulillah sudah banyak. Nah, saat ini saya sedang berada di Jogja, sedang memberikan pelatihan mediasi di sini bagi para pengacara, bagi para kiai dan dosen-dosen di sini kita. Ini saya lagi di ruang tunggu nanti ini juga dengan tim FMC tentunya. Kita bekerja sama dengan pihak apa namanya AMSI ya, Asosiasi Mediator Syariah Indonesia. Ya, kami melakukan beberapa kali kegiatan pelatihan bagi para pengacara ya di luar inilah ya, di luar UIN lah ya, pengacara. Nanti insya Allah bulan depan Asosiasi Notaris di Medan juga sudah menanti kesana Padat lagi. sekali, Bu Dokter. Ini Jadwalnya. tim FMC Mas Yudi. Sebetulnya inilah Buskum sudah melahirkan Iya. anaknya. Ya kita memang saat ini sedang mengenalkan kepada halayak luas gitu. Artinya pentingnya mediasi itu gitu loh. Tidak melulu perkara itu diselesaikan di pengadilan. Gitu loh. Perkara juga bisa diselesaikan melalui negosiasi musyawarah di dalam mediasi itu sendiri. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Bu Dr. Fitriani Zen. Di tengah kesibukannya yang sangat padat, masih di Jogja, menyempatkan berdiskusi dengan kita, ngobrol santai dengan kita tentang apa itu mediasi, apa itu mediator, dan seluk-beluknya. Oke, teman-teman semuanya, bagi yang punya pertanyaan, silakan nanti ditulis di kolom, ya, kolom pertanyaan, kolom komen. Nanti insya Allah akan dibalas ya, langsung oleh Bu Dr. Fitriani melalui admin PPM. Itu Bu Dokter. Ya, terima kasih. Kita akan tayangkan acara ini di YouTube PPM UIN Jakarta. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sudah lebih dari 1 jam kita ngobrol, Ibu. Mudah-mudahan semuanya mengambil manfaat ya. Para audiens bisa mengambil manfaat dari acara ini dan tentunya untuk ayo bermediasi. Ayo menjadi mediator. Ayo menjadi mediator ya, menjadi juru damai ya, Bu. Wah. Juru damai. Juru damai. Ini Pak Dr. Kama juga sering saya lihat itu memediasi artis-artis. Iya. Orang-orang hebat semua yang dimediasi oleh Pak Kepala Pusat. Itu mediator handal itu. Iya. Mediator handal itu banyak yang sudah didamaikan oleh beliau. Iya. Oke, saya kira ini segmen kita di acara Bincang Santai, pengabdian kepada masyarakat oleh dosen. Nanti akan ada sesi selanjutnya, kita akan mengundang dosen-dosen hebat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta lainnya, ya, dengan profesi yang berbagai macam, tentunya yang berkenaan dengan pengabdian pada masyarakat. Sekali lagi, terima kasih kepada Ibu Dr. Fitriani Zen. Sama-sama, terima kasih. Yang mulia Hakim Ibu Diana yang hadir juga di Zoom ini, dan tentunya pada Kepala Pusat PPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ruang untuk para dosen berbicara tentang pengabdiannya. Demikian acara kita. Terima kasih. Terima kasih para pendengar semuanya, pemirsa, teman-teman Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sampai jumpa lagi di sesi selanjutnya. Saya Yudi dari PPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mohon maaf yang terbesar. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dokter. Terima kasih. Sama-sama. Thank you. Pak Kamat, Terima terima kasih kasih. semuanya. Pak Kamat, terima kasih. Terima kasih semuanya. Berarti saya pamit ya. Ya, Ibu, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan Ya, aktivitasnya. ya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.